warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'zimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah dan Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG dan dosen pengampu yaitu Bapak Muzammil MPD. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Kondisi Arab Pra-Islam dalam Keadaan Geografis, Kondisi Penduduk, Tradisi Kebudayaan, Kepercayaan, Ekonomi, Politik, dan Pengaruhnya terhadap zaman awal Islam. Kondisi geografis Jazirah Arab pada masa pra-Islam itu terletak di bagian barat daya Asia, terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah terdiri dari pegunungan yang tandus, bagian tepi Jazirah Arab subur karena curah hujannya cukup dan berbatasan dengan Irak dan Suriah di sebelah utara. Berbatasan dengan Samudra India di sebelah selatan, berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman di sebelah timur, dan berbatasan dengan Laut Merah di sebelah barat. Diampit oleh dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Romawi Timur di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Jazirah Arab di sini memiliki iklim yang sangat panas, kering, dan sedikit hujannya. Sungai hanya terdapat di bagian selatan. Dan kondisi penduduk itu ada kalanya sistem sosial. Sistem sosial di sini masyarakat pra-Islam memiliki tatanan kehidupan sosial yang belum teratur dan kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Ada kalanya juga sistem hukum. Di sini Jazirah Arab dalam pra-Islam didasarkan pada hukum adat dan musyawarah antar suku. Ada juga perbudakan, riba, perdagangan, kehidupan ekonomi, kepercayaan, dan kebudayaan sistem monaden. Dan di dalam kondisi penduduk pada pra-Islam, di sini ada sistem sosial, yang mana sistem sosial di sini itu masyarakat pra-Islam memiliki tatanan kehidupan sosial yang belum teratur dan kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Ada juga di sini kondisi penduduk itu dalam sistem hukum. Dalam sistem hukum, Arab pada pra-Islam didasarkan pada hukum adat dan musyawarah antar suku. Dan di sini juga ada perbudakan. Perbudakan di sini pada Jazirah Arab pada pra-Islam itu merajalela sebagai hasil perang, hutang, ataupun hukuman. Ada juga kalanya riba. Riba di sini praktik riba menjadi pemandangan yang normal dengan bunga pinjaman bisa mencapai 100%. Dan di kondisi penduduk di sini juga ada kalanya perdagangan. Perdagangan di sini itu menjadi cara orang-orang Arab jahiliyah meraup keuntungan, melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat Arab pra-Islam melakukan kegiatan ekonomi berupa berternak, bertani, dan berdagang. Di sini juga ada kepercayaan. Kepercayaan di sini masyarakat pra-Islam menganut berbagai kepercayaan. Kepercayaan seperti fatalisme, maganisme, kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan, dan monoteisme. Kebudayaan di sini masyarakat pra-Islam dikenal sebagai bangsa pecinta syair dan pecinta berbagai macam syair, puisi, dan proses. Sistem nomaden penduduk pra-Islam di sini kedalaman hidup berpindah-pindah dari suku daerah ke daerah yang lainnya. Kondisi Arab dalam pra-Islam pada tradisinya. Tradisi pada kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam berlandasan entisitas
yang tetap mempertahankan ajaran nenek moyangnya, yaitu dengan tetap mempertahankan berhala, yaitu menghina, membunuh bayi perempuan, menyembah berhala, menjadi pencuri, meminum minuman keras, merampok dan menghalalkan segala cara yang bisa dibuatnya untuk menjadi halal. Nah, dan dalam kebudayaan dalam pra-Islam, di sini ada kalanya percaya berhala. Mayoritas masyarakat Arab itu menyembah berhala, patung, batu, pohon, binatang, dan benda lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Ada juga kebudayaannya itu adat istiadat buruk, yaitu masyarakat Arab melakukan berbagai adat istiadat buruk seperti berjudi, menganiaya binatang, dan meminum khamr. Ada juga perang dan peperangan. Seringkali adanya Arab di pra-Islam itu melibatkan dalam peperangan untuk mempertahankan wilayah dan kehormatan perlakukan terhadap wilayah kehormatannya. Dan di sini juga ada perlakuan terhadap perempuan. Di sini itu perempuan dipandang rendah dan dianggap sebagai harta milik yang harus disembunyikan. Di sini juga ada perbudakan, merajalela. Adanya Islam di Jazirah Arab pada pra-Islam itu sangat merajalelakan sebagai hasil perang, hutang atau hubungan dalam perbudakannya. Di sini juga ada sistem hukum dalam kebudayaannya, yaitu berlaku didasarkan pada hukum adat dan musyawarah antar suku. Dan yang terakhir di sini ada kalanya ekonomi, kebudayaan dalam masalah ekonomi, yaitu sumber ekonominya itu utama masyarakat Arab adalah berdagang dan bisnis. Dan kebudayaan dalam kesenian itu Jazirah Arab memiliki rasa seni yang tinggi, khususnya dalam bidang sastra bahasa Arab seperti membuat syair Arab. Dan kondisi Arab pada pra-Islam itu ada kalanya juga dalam perekonomian. Perekonomian di sini di sana itu ada dalam perdagangan. Bangsa Arab memiliki perdagangan yang maju bahkan dikenal dunia internasional. Kenapa? Karena mereka di sana menjadi perantara perdagangan antara pedagang Eropa dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Di sini juga dalam perekonomiannya itu ada kalanya pertanian. Pertanian di dalam bangsa Arab itu juga memiliki kemajuan, yaitu kemajuan di dalam bidang pertanian, salah satunya dengan membangun bendungan besar bernama Ma'arib. Dan perekonomiannya di sini juga ada kalanya letak geografis yang strategis, terutama di kawasan pesisir. Nah, mereka di sini membuat kawasan ini lebih maju dari kawasan Arab lainnya. Di Mekah, misalnya, merupakan kota dagang teratas internasional karena terletak di persimpangan jalur pedagang dari Yaman ke Syria. Dan yang terakhir di sini dalam masalah perekonomian Islam pada pra-Islam, di sini itu ada jaringan perdagangan, yang mana jaringan perdagangan di sini itu di bangsa Arab itu memiliki kemampuan untuk membangun jaringan perdagangan yang luas. Dan kondisi Arab di pra-Islam itu juga ada kalanya politik di daerah Jazirah Arab itu tidak ada, kecuali di Yaman, di Barat Daya. Orang-orang Arab hanya mengakui otoritas kepala suku mereka. Nah, jadinya di daerah Arab di sana itu tidak adanya politik. Sistem pemerintahan yang berlaku di masyarakat Baduy adalah sistem kesukuan dengan pimpinan yang disebut Syekh Al-Qablah. Politik Arab dipengaruhi oleh 3 kekuasaan besar,
yaitu Kekaisaran Masrani, Bizantium dan Persia, dan juga dinasti Himyar. Dan persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster juga mempengaruhi kondisi politik Arab. Orang-orang Arab hanya tunduk pada amir atau syekh untuk hal peperangan, pembagian harta, rampasan, dan pertempuran tertentu. Jadi di adanya politik di Jazirah Arab pada pra-Islam itu tidak adanya politik, akan tapi orang-orang Arab itu hanya tunduk untuk peperangan, pembagian harta rampasan, dan pertempuran tertentu. Dan di sini kondisi Jazirah Arab pada pra-Islam itu adanya kepercayaan. Adanya kepercayaan di sini itu masyarakat Arab pra-Islam memiliki kepercayaan paganisme, yaitu menyembah pada dewa atau berhala. Itu kepercayaannya pada Jazirah Arab. Dan apa pengaruhnya Jazirah Arab pada zaman awal Islam? Yaitu pembentukan negara Islam, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi menandai awal pembentukan negara Islam pertama. Nah, yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Yang ketiga yaitu alkulturasi budaya dan pembentukan karakter, pembentukan sistem pendidikan, pembentukan masyarakat harmonis. Nah, adanya Islam di sini itu diyakini telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di barat. Baik, ini sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.